Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, serta salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok SGDA 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu student project yang berjudul Mutasi EGFR pada kanker paru. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan student project kali ini, terutama kepada fasilitator kami, yaitu Dr. Subawa, dan juga kepada evaluator kami, Dr. Herman. Oke, selanjutnya. Berikut merupakan daftar anggota dari kelompok SGD A6. Selanjutnya. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari penulisan student project dari SGD A6. Yang pertama, dengan rentang kematian atau death rate yang tinggi, keberadaan kanker paru saat ini menjadi kanker yang paling ditakuti di dunia. Yang kedua, penyebabnya bukan hanya dari merokok tembakau, namun seseorang tidak memiliki riwayat merokok sama sekalipun dapat terdiagnosis kanker paru melalui mutasi pada gen. Yang ketiga, berbagai macam tindak preventif dan kuratif sangat dibutuhkan. Yang keempat, sebagai mahasiswa kedokteran, penyusunan student project ini berguna untuk menganalisis kanker paru akibat dari mutasi FGFR. Selanjutnya. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Nikita Irati Diaparwati akan melanjutkan mengenai rumusan masalah dari penyusunan student project ini. Yang pertama adalah bagaimana etiologi dari kanker paru, yang kedua adalah apa definisi dari mutasi EGFR, yang ketiga yaitu bagaimana proses terjadinya mutasi EGFR pada kanker paru, yang keempat yaitu apa saja faktor risiko kanker paru akibat dari mutasi EGFR, yang kelima yaitu bagaimana prognosis dari mutasi EGFR pada kanker paru, dan yang keenam yaitu bagaimana pencegahan mutasi EGFR pada kanker paru. Selanjutnya yaitu tujuan dari penulisan student project ini. Yang pertama yaitu mengetahui etiologi dari kanker paru. Yang kedua yaitu mengetahui definisi mutasi EGFR. Yang ketiga yaitu mengetahui bagaimana proses terjadinya mutasi EGFR pada kanker paru. Yang keempat yaitu mengetahui faktor risiko kanker paru akibat mutasi EGFR. Yang kelima yaitu mengetahui prognosis mutasi EGFR pada kanker paru. Dan yang keenam yaitu mengetahui bagaimana pencegahan mutasi EGFR pada kanker paru. Selanjutnya yaitu manfaat dari penulisan student project ini. Yang pertama bagi masyarakat. Masyarakat akan lebih paham dan peka terhadap masalah kesehatan yang berkaitan dengan mutasi EGFR pada kanker paru. Selanjutnya yaitu bagi institusi dan mahasiswa, yaitu dapat meningkatkan jumlah student project dan berdampak positif bagi kalangan pelajar dan mahasiswa karena dapat menambah ilmu dan teori. Dan bagi penulis, manfaatnya yaitu penulis mendapatkan wawasan, pengetahuan, dan pemahaman lebih mendalam mengenai mutasi EGFR pada kanker paru. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Gede Agus Pradana dengan digit NIM terakhir 139. Jadi saya di sini menjelaskan definisi mutasi EGFR. Nah, mana kanker menjadi masalah utama dalam kesehatan dan penyebab morbiditas maupun mortalitas menurut Saliana dan oleh pada tahun 2021. Nah, kanker merupakan pertumbuhan sel-sel jaringan tubuh secara abnormal di mana menyebabkan pertumbuhan sel kanker. Nah, pertumbuhan sel kanker yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kematian pada manusia. Nah, kanker dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah mutasi gen. Mutasi gen yang terjadi pada kanker pertama kali ditemukan di penghujung tahun 1970-an. Nah, sebuah studi yang meneliti retrovirus. Jadi cikal bakal ditemukannya mutasi gen kanker atau yang biasa dikenal sebagai oncogen. Nah, tubuh kita tersusun dari sel-sel yang melakukan regenerasi serta mati dengan seimbang. Nah, sistem equilibrium. Nah, dalam sel ini dapat dihancurkan oleh gen-gen kanker yang bermutasi secara masif dan cepat. Nah, gen-gen tersebut telah diidentifikasi melalui studi yang berkembang saat ini. Nah, salah satu mutasi gen yang langka yaitu T790M yang melibatkan EGFR yang menjadi probabilitas terbentuknya kanker paru menurut Horn dan Rofli pada tahun 2018. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Anissa akan melanjutkan definisi mutasi EGFR. Mutasi epidermal growth factor receptor atau EGFR merupakan mutasi protein reseptor yang paling sering terjadi di salah satu jenis kanker paru, bukan sel kecil, yaitu adenokarsinoma. Protein EGFR adalah salah satu jenis reseptor pada tubuh manusia yang bekerja dengan cara mengikat ligan khusus, yaitu epidermal growth factor atau EGF dan transforming growth factor atau TGF, untuk mengaktifkan tiosin kinase serta melakukan proliferasi sel. Apabila terjadi
kerja ekstensif dan tidak terkontrol, protein EGFR menjadi penyebab adanya mutasi dan berpotensi menjadi kanker paru menurut Octavianti tahun 2015. Selanjutnya. Etiologi. Etiologi kanker paru belum diketahui penyebabnya secara pasti. Di samping adanya faktor lain seperti genetik, kekebalan tubuh, adanya paparan terus-menerus dari suatu zat karsinogenik menjadi faktor utama dari kanker paru. Kebiasaan merokok sangat berhubungan dengan etiologi kanker paru. Perbedaan kasus kanker paru pada merokok daripada tidak merokok sangat tinggi. Terdapat 60 macam zat karsinogenik yang terdapat pada asap rokok sehingga dapat menyebabkan mutasi DNA. Ada beberapa faktor utama kanker, yaitu kerusakan DNA karena hasil samping metabolisme, yaitu adanya oksidan di dalam tubuh, rendahnya asupan asam folat, diet tidak sehat, dan konsumsi buah dan sayuran yang sedikit. Hal itu dapat meningkatkan risiko kanker. Selain itu, adanya inflamasi dan infeksi kronis juga mempengaruhi risiko kanker. Oksidan yang dapat memicu terjadinya kanker terbentuk dari leukosit. Ada beberapa faktor risiko lainnya seperti paparan sinar matahari, faktor keturunan, dan ketidakseimbangan hormon. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Cintia Prasanti Prameswari dengan 3 digit NIM terakhir 247. Di sini saya akan membacakan faktor risiko. Frekuensi merokok yang tinggi menjadi faktor risiko adanya mutasi EGFR pada kanker paru. Namun hal tersebut dapat dibantah dengan banyaknya kasus kanker paru dengan mutasi EGFR pada pasien yang tidak memiliki riwayat merokok. Dengan demikian, merokok hanyalah meningkatkan risiko dari seluruh jenis kanker paru. Seseorang dengan pekerjaan di bidang konstruksi bangunan dinyatakan menjadi golongan dengan faktor risiko tinggi terkena kanker paru akibat mutasi EGFR. Hal ini disebabkan oleh karena paparan bahan kimia yang terjadi di sekitar pekerjaan tersebut. Paparan ini mampu menginduksi mekanisme mutasi gen-gen kanker di dalam tubuh, termasuk organ paru. Selain bidang konstruksi bangunan, beberapa studi menyatakan pengeboman Hiroshima dan Nagasaki juga merupakan salah satu dari paparan bahan kimia yang bersifat karsinogen. Riwayat keluarga dengan kanker paru akibat EGFR tidak disebutkan banyak dalam jajaran-jajaran faktor risiko lainnya. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak menjaga pola hidup yang sehat. Menjaga pola hidup agar tetap seimbang menjadi faktor utama untuk memerangi segala penyakit yang ada. Individu dengan asupan gizi yang kurang, lebih tepatnya kurangnya asupan retinoid atau karotinoid menjadi salah satu faktor risiko dari efek kemopreventatif dalam kanker paru. Selanjutnya. Selanjutnya adalah pengobatan. Jadi pengobatan pada mutasi EGFR kanker paru ini sama saja dengan kanker paru lainnya, yaitu dengan terapi lokal berupa operasi, radiasi, dan ablasi, serta terapi sistemik yaitu kemoterapi dan imunoterapi. Yang berbeda dari kanker lainnya adalah tindakan yang dilakukan sebagai lini pertama adalah dengan terapi tirosin kinase inhibitors atau TKIS pada NSCLC. Nah, mutasi EGFR yang terbukti memberikan respon yang lebih baik dengan terapi TKIS adalah mutasi ekson 18, 19, dan 21. Salah satu bentuk TKIS yang saat ini banyak digunakan adalah elotinib, gefitinib, serta afatinib. Osimertinib merupakan inhibitor dari EGFR generasi ketiga yang digunakan pada pasien kanker paru yang mengalami mutasi EGFR pada tumor yang didapatkan dari mutase T790M. Setelah menerima terapi TKIS sebelumnya. Selanjutnya. Saya lanjutkan mengenai proses terjadinya kanker paru, yang khususnya disebabkan oleh rokok, di mana berawal dari penggunaan rokok secara aktif maupun inhalasi pasif asap rokok dari lingkungan pada orang-orang yang tidak merokok, dan komponen-komponen asap rokok, terutama dan nitrosamin merupakan karsinogen yang memiliki potensi keterlibatan dalam proses terjadinya kanker paru. Sifat karsinogen tersebut mendasari adanya mutasi onkogen yang menyebabkan perubahan dari sel tubuh yang semula bersifat normal menjadi sel ganas, yaitu sel kanker paru. Selanjutnya. Baik, perkenalkan saya Nilo Putu Larasati Prabowo Ningtyas dengan 3 digit NIM terakhir 160. Izin untuk mempresentasikan proses terjadi kanker paru akibat EGFR. EGFR itu merupakan gen yang mengaktifkan proliferasi, di mana EGFR
ini akan melakukan transduksi ketika berikatan dengan protein tirosin kinase yang teraktivasi. Nah, akibat dari mutasi dari EGFR ini, itu akan terjadi percepatan rangsangan sel kanker karena terjadi ekspresi berlebih dari EGFR. Jenis kanker yang terjadi akibat mutasi EGFR adalah kanker paru jenis NSCLC. Baik, selanjutnya. Baik, saya perkenalkan, saya Kevin Andan Paulus dengan 3 digit dengan NIM-nya 2002-511171. Saya akan menjelaskan tentang morfologi, yaitu klasifikasi dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO saat ini merupakan sistem standar untuk klasifikasi morfologi kanker paru. Klasifikasi dari WHO juga merupakan yang pertama mendapat pertimbangan parameter genetik dalam karakterisasi subtipe. Dokter yang berpraktek juga harus mengetahui setidaknya 4 tipe utama kanker paru, seperti karsinoma, sel sublamosa, adenokarsinoma, dan karsinoma sel besar yang dikenal sebagai kelompok karsinom sel non kecil dan karsinoma sel kecil. Di bawah juga saya sudah melampirkan beberapa foto dari contoh histopatologi dari 4 jenis utama kanker paru-paru, yaitu ada karsinoma sel squamosa, ada adenokarsinoma, karsinoma sel besar. Ketiga tipe utama ini juga merupakan kelompok kanker paru-paru non-sel kecil. Dan yang terakhir ada karsinoma sel kecil. Selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Wulan dengan 3 digit NIM terakhir 154. Di sini saya akan membacakan tentang prognosis. Pasien dengan kanker paru memiliki prognosis yang cenderung buruk, terlebih jika dideteksi pada stadium lanjut. Namun dengan pemberian terapi EGFR, TKIS genitif dan enolitif, ditemukan nilai median progression-free survival atau PFS dan overall survival atau OS yang lebih signifikan, di mana PFS ini merupakan waktu kelangsungan hidup bebas penyakit setelah pasien menerima terapi tertentu, dan OS adalah waktu kejadian kematian dari penyebab apapun. Dengan pemberian terapi EGFR, TKIS genitif, ditemukan nilai median PFS sebanyak 10,4 bulan dan overall survivor 22,6 bulan. Sedangkan pada pemberian terapi EGFR TKIS elonitif ditemukan nilai PFS 10 bulan dan nilai median OS 20,9 bulan. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pencegahan. Kanker paru ini merupakan kanker dengan jumlah kasus tertinggi di dunia sekaligus penyebab kematian tertinggi. Maka dari itu, hindarilah rokok apalagi dengan frekuensi tinggi. Karena rokok ini memiliki banyak zat kimia yang bisa membahayakan tubuh seperti karbon monoksida, hidrogen cyanida, dan radikal bebas yang bersifat toksin. Maka dari itu, setiap orang harus mempunyai kesadaran tersendiri untuk harus menghentikan atau mengurangi frekuensi merokok. Memanfaatkan fasilitas kesehatan di Indonesia juga menjadi salah satu upaya untuk mencegah pertumbuhan sebuah kanker yang masif. Dalam hal tersebut, dibutuhkan kesadaran sendiri pula untuk melaksanakan screening atau pemeriksaan berkala. Namun, apabila sudah dapat gejala klinis dari kanker paru, lakukanlah metode pemeriksaan adanya mutasi EGFR dengan segera. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Salvia Adira Suryadewi dengan 3 digit NIM terakhir 148. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari Student Project SGDA 6 yang berjudul Mutasi EGFR pada Kanker Paru. Di mana di sini ada beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan. Kemungkinan besar mutasi EGFR positif terjadi pada penderita yang tidak merokok, laki-laki kisaran 59 tahun, dan perempuan. Terapi yang diberikan adalah terapi EGFR TKIS atau tyrosine kinase inhibitors, gefitinib dan juga erlotinib, yang dimana efek samping dari terapi ini lebih besar daripada terapi kemoterapi konvensional. Selanjutnya, kesimpulannya adalah mutasi EGFR terjadi pada penderita kanker paru NSCLC, di mana kanker paru non-sel kecil yaitu kanker paru adenokarsinoma. Lalu selanjutnya, adanya mutasi EGFR terjadi pada saat kerja EGFR secara ekstensif dan tidak terkontrol, yang menyebabkan pemicu timbulnya kanker paru. Selanjutnya, faktor risiko kanker paru secara general, di antara lain ada merokok, genetik keluarga, paparan pekerjaan, dan usia. Disarankan untuk melakukan general check-up dan juga menjalankan pola hidup sehat. Selanjutnya,
Nah, berikut adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam pembuatan student project yang berjudul Mutasi EGFR pada kanker paru. Berikut pula beberapa referensinya. Baik, sekian presentasi student project SGD A6 yang berjudul Mutasi EGFR pada kanker paru. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Untuk penutup, saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nama Budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.